Amin. Nama Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus bersamamu. Dan bersama rohmu. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan, Yesus memulai hari suci untuk segera melaksanakan kehendak Allah, keselamatan atas dunia yang harus Dia jalani melalui peristiwa yang mulai hari ini. Mari kita mengangkat hati bersyukur kepada Tuhan karena kerelaan untuk menjadi manusia, kemudian mengangkat kita sekalian pada keselamatan kekal. Kita bersyukur kepada Tuhan karena keputusannya untuk turun menjadi manusia dan mengalami suka duka kehidupan manusia, tapi kemudian Dia mengantarnya pada keselamatan melalui peristiwa Paskah yang kita mulai malam hari ini. Mari kita mohon rahmat Tuhan agar kita sekalian mampu untuk mengambil bagian dalam seluruh perayaan Paskah kita. Kita mendoakan anggota keluarga kita masing-masing, Bapak dan Mama, kakak adik, suami anak, dan sahabat kenalan kita di tengah kesunyian sepi karena virus corona yang merebak di seluruh dunia. Mari kita mendoakan semua situasi ini, semoga perayaan Paskah kita yang kita mulai malam hari ini membuat dunia menjadi nyaman. Mereka yang sedang sakit karena virus corona boleh disembuhkan, mereka yang mati karenanya boleh masuk surga. Agar perjamuan malam hari ini mendatangkan rahmat berlimpah bagi kita sekalian, marilah dengan rendah hati mohon ampun dari Tuhan, layak dari bagian dalam perayaan ini, juga atas nama dunia yang menyebabkan kacaunya dunia oleh virus corona ini. Mohon ampun dari Tuhan untuk mereka sekalian, atau apapun siapapun yang menyebabkan kekacauan virus corona sekarang. Mohon ampun untuk semua kelalaian dosa-dosa ini. Saya mengaku Kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa-dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Kemudian kepada Allah di surga, Dan damai di bumi kepada orang yang berkenan kepadanya. kami memuji Dikau, Kami meluhurkan Dikau, kami menyembah Dikau, kami memuliakan Dikau. kami bersyukur kepadamu karena kemuliaan-Mu yang besar. Ya Tuhan Allah, Raja Surgawi, Allah Bapa yang Maha Kuasa. Ya Tuhan Yesus Kristus, Putra yang tunggal. Ya Tuhan Allah, Anak Domba Allah, Putra Bapa. Engkau yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Engkau yang menghapus dosa dunia, kabulkanlah doa kami. Engkau yang duduk di sisi Bapa, kasihanilah kami. Karena hanya Engkaulah kudus, Hanya Engkaulah Tuhan, hanya Engkaulah yang Maha Tinggi, ya Yesus Kristus, bersama dengan Roh Kudus, dalam kemuliaan Allah Bapa. Amin. marilah berdoa. Ya Allah, dalam perjamuan malam yang amat kudus ini, Putra Tunggal-Mu menyerahkan diri
Semoga kami yang merayakan perjamuan malam ini menimba kepenuhan kasih dan hidup dari misteri yang luhur dan agung itu. Dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Bacaan dari kitab Keluaran. Pada waktu itu berfirmanlah Tuhan kepada Musa dan Harun di tanah Mesir, bulan ini akan menjadi permulaan segala bulan bagimu, bulan yang pertama bagimu tiap-tiap tahun. Katakanlah kepada segenap jemaat Israel, pada tanggal 10 bulan ini hendaklah diambil seekor anak domba oleh masing-masing menurut kaum keluarga, seekor anak domba untuk tiap-tiap rumah tangga. Tetapi jika rumah tangga itu terlalu kecil jumlahnya untuk menghabiskan seekor anak domba, maka hendaklah ia bersama dengan tetangga yang terdekat mengambil seekor menurut jumlah jiwa tentang anak domba itu. Kamu buatlah perkiraan menurut keperluan tiap-tiap orang. Anak domba itu harus jantan, tidak bercela dan berumur 1 tahun. Kamu boleh mengambil domba, boleh kambing. Anak domba itu harus kamu kurung sampai tanggal 14 bulan ini. Lalu seluruh jemaat Israel yang berkumpul harus menyembelihnya pada senja hari. Darahnya harus diambil sedikit dan dioleskan pada kedua tiang pintu dan pada ambang atas rumah tempat orang-orang makan anak domba itu. Pada malam itu juga mereka harus memakan dagingnya yang dipanggang. Daging panggang itu harus mereka makan dengan roti yang tidak beragi dan sayuran pahit. Beginilah kamu harus memakannya: pinggangmu berikat, kaki berkasut, dan tongkat ada di tangan. Hendaknya kamu memakannya cepat-cepat, itulah Paskah bagi Tuhan. Sebab pada malam ini aku akan menjelajahi negeri Mesir dan membunuh semua anak sulung, baik anak sulung manusia maupun anak sulung hewan, dan semua dewata Mesir akan kujatuhi hukuman. Akulah Tuhan. Adapun darah domba itu menjadi tanda bagimu pada rumah-rumah tempat kamu tinggal. Apabila aku melihat darah itu, maka aku akan melewati kamu. Jadi tidak akan ada pula kemusnahan di tengah-tengah kamu pada saat aku menghukum negeri Mesir. Hari ini harus menjadi hari peringatan bagimu, dan harus kamu rayakan sebagai hari raya bagi Tuhan turun temurun. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur inilah tubuhku yang diserahkan bagimu, inilah darahku yang ditumpahkan bagimu. Lakukanlah ini akan peringatan kepadaku. Ini
percayamu, Engkau telah melepaskan belengguku. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu, inilah darahku yang ditumpahkan bagimu. Lakukanlah ini akan peringatan kepadaku. Bacaan dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Saudara-saudara, apa yang telah kuteruskan kepadamu ini telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam Ia diserahkan mengambil roti, dan setelah mengucap syukur atasnya, Ia memecah-mecahkan roti itu seraya berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Perbuatlah ini untuk mengenangkan aku." Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan. Ia berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan dalam darahku. Setiap kali kamu meminumnya, perbuatlah ini untuk mengenangkan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum dari cawan ini, kamu mewartakan wafat Tuhan sampai Ia datang." Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Sebelum hari raya Paskah mulai, Yesus sudah tahu bahwa saatnya sudah tiba untuk beralih dari dunia ini kepada Bapa. Sebagaimana Ia senantiasa mengasihi murid-muridnya, demikianlah sekarang Ia mengasihi mereka sampai saat terakhir. Ketika mereka sedang makan bersama, Iblis membisikkan dalam hati Yudas Iskariot, anak Simon, rencana untuk mengkhianati Yesus. Yesus tahu bahwa Bapa telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya dan bahwa Ia datang dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Maka bangunlah Yesus dan menanggalkan jubahnya. Ia mengambil sehelai kain lenan dan mengikatkannya pada pinggangnya. Kemudian Ia menuangkan air ke dalam sebuah basi dan mulai membasuh kaki murid-muridnya, lalu menyekanya dengan kain yang terikat pada pinggangnya itu. Maka sampailah Ia kepada Simon Petrus. Kata Petrus kepadanya,
Tuhan, Engkau hendak membasuh kakiku? Jawab Yesus kepadanya, apa yang kuperbuat engkau tidak mengerti sekarang, tetapi engkau akan memahaminya kelak. Kata Petrus kepadanya, selama-lamanya engkau tidak akan membasuh kakiku. Jawab Yesus, jikalau aku tidak membasuh engkau tidak akan mendapat bagian bersama aku. Kata Simon Petrus kepadanya, Tuhan, jangan hanya kakiku saja, tetapi juga tangan dan kepalaku. Kata Yesus kepadanya, barang siapa sudah mandi, cukuplah ia membasuh kakinya, karena ia sudah bersih seluruhnya. Kamu pun sudah bersih, hanya tidak semua. Yesus tahu siapa yang akan menyerahkan dia, karena itu ia berkata, tidak semua kamu bersih. Sesudah membasuh kaki mereka, Yesus mengenakan pakaiannya dan kembali ke tempatnya. Lalu ia berkata kepada mereka, mengertikah kamu apa yang telah kuperbuat kepadamu? Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Nah, jikalau aku Tuhan dan gurumu membasuh kakimu, maka kamu pun wajib saling membasuh kaki. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepadamu, supaya kamu juga berbuat seperti yang telah kuperbuat padamu. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan, ada satu dua pesan menarik yang pantas untuk kita refleksikan pada perayaan malam Kamis Putih ini. Banyak orang Yahudi kembali ke Yerusalem untuk merayakan Paskah Yahudi secara besar-besaran. Mereka semua yang berketurunan Yahudi pasti kembali ke Yerusalem. Yesus dan murid-muridnya juga hadir di pesta perayaan Paskah di sana. Tapi yang menarik bagi saya adalah Yesus berkumpul dengan 12 muridnya, tentu tidak terhitung pembantu atau wanita-wanita yang sering melayani Yesus dalam karya pelayanan mereka. Yesus duduk bersama 12 murid merayakan pesta Paskah. Hari-hari ini di seluruh dunia kita sekalian sedang dilanda wabah virus corona, dan semua kita keluarga dikembalikan ke keluarga masing-masing dan merayakan pesta Paskah dalam keluarga kecil masing-masing. Bagi saya, perayaan Paskah tahun ini mengembalikan perayaan ini pada arti atau maksud awal atau perayaan gereja perdana Yesus Kristus dan muridnya. Yesus hanya dengan 12 muridnya merayakan Paskah. Tahun ini Bapak dan Mama keluarga bersama anak-anak merayakan Paskah di rumah masing-masing. Kita di komunitas sendiri. Perayaan Paskah dikembalikan kepada makna perayaan keluarga. Yesus dan murid-muridnya, Bapak dan Mama bersama anak-anaknya di rumahnya masing-masing. Itu yang pertama, perayaan Paskah, perayaan keluarga. Yang kedua, dalam perayaan Paskah yang Yesus tunjukkan menjadi buah dari perayaan malam ini untuk kita sekalian, Yesus meninggalkan pesan kasih. Dia mengasihi murid-muridnya sampai akhir. Sampai akhir itu gimana? Kita lihat
Yesus itu Tuhan dan Guru. Disapa oleh murid-murid, oleh Petrus dan teman-teman. Tapi Tuhan dan Guru memberi teladan sebagai seorang hamba, membasuh kaki orang lain. Yesus itu bos, tetapi ia rela membasuh kaki murid-murid. Bukan tradisi Yahudi, bukan tradisi manusia. Kalau manusia, ya bos harus melayani, bos harus dicuci kakinya, bukan bos yang mencuci kaki hamba. Itu ungkapan kasih yang luar biasa yang Yesus tunjukkan kepada kita. Maka pelajarannya ialah mari kita saling melayani siapa kita, mau bos kah, mau bukan bos kah, saling melayani satu sama lain. Saya melayani kamu sekalian, Bapak Mama di dapur, kemudian kami juga melayani kami semua sebagai imam, sebagai yang diboskan dalam komunitasnya. Tetapi bahwa kita saling melayani satu sama lain, itu yang diberikan atau dipesan atau ditinggalkan oleh Yesus bagi kita sekalian dalam perayaan Paskah malam perjamuan terakhir. Juga Yesus menunjukkan sebuah sikap kerendahan hati kepada murid-murid dan tentu kepada kita sekalian. Luar biasa, Yesus turun membungkuk mencuci kaki murid. Bukan sebuah pemandangan biasa. Yang biasa itu adalah hamba mencuci kaki. Tetapi ini tidak. Yesus Guru Tuhan membasuh kaki menunjukkan sebuah sikap rendah hati. Yang mudah-mudahan sikap itu juga menjadi pelajaran bagi kita agar kita juga bisa rendah hati seperti yang Yesus lakukan. Tidak ada bos, tidak ada yang menjadi pelayan, menjadi pembantu, tetapi kita sekalian saling merendahkan kehidupan kita, merendahkan diri kita, dan demikian tidak mungkin ada satu jurang yang akan memisahkan kita antara yang besar atau yang kecil, antara bos dan tidak, tapi kita adalah saudara satu sama lain melalui pelayanan seperti ini. Tunjukkan ini bagi kita. Kita berdoa mudah-mudahan teladan Yesus yang dia nyatakan dalam perjamuan bersama murid-muridnya dan yang kita rayakan pada malam hari ini di tahun kesunyian dan kesepian perayaan Paskah, kita dimampukan untuk melaksanakan semua pesan-pesan ini dalam kehidupan sehari-hari kita semua. Agar kita mampu untuk meneladani teladan Yesus dalam perjamuan malam bersama murid-muridnya. Mari kita berdiri untuk menyerahkan seluruh kehidupan kita, keluarga kita masing-masing, sahabat kenal kita dalam doa. Dengan membasuh kaki para muridnya, Yesus telah memberikan perintah baru agar kita saling melayani dan saling mencintai. Marilah kita berdoa kepada Bapa agar dapat melaksanakan perintah baru itu dengan sepenuhnya. Bagi Sri Paus, para uskup dan para imam, semoga Sri Paus dan uskup kami serta para imam dapat melakukan tugas penggembalaan mereka dengan rendah hati seperti Yesus yang membasuh kaki murid-murid. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi para pemimpin masyarakat, semoga para pemimpin masyarakat selalu mendasari tugas pelayanannya dengan sabda Yesus sendiri untuk saling melayani satu sama lain demi keselamatan bersama. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi orang-orang yang menderita, semoga keteladanan Kristus dalam mengasihi para muridnya
menggugah setiap orang untuk terlibat dalam memberi pertolongan dan kasih bagi orang-orang yang sedang menderita. Marilah kita memohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi kita di sekitar altar ini, semoga kami semua pada hari ini memperbarui niat untuk saling mengasihi dalam keluarga kami masing-masing, sehingga nilai hidup Kristiani keluarga kami terpancar pula di dalam kehidupan bermasyarakat. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Mari kita berdoa bagi situasi dunia yang terakhir oleh wabah virus corona. Semoga virus corona ini akan berakhir berkat doa-doa kita umatnya di seluruh dunia. Semoga mereka yang sedang sakit karena virus corona ini boleh mengalami kesembuhan berkat pasca tahun ini, dan mereka semua yang telah meninggal dunia karena virus corona ini boleh diberi kebahagiaan kekal dalam kerajaan surga. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Bapa Maha Pengasih, dengarkanlah permohonan-permohonan kami. Semoga kami belajar sabar dan rela berkorban bagi sesama seperti Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Terpujilah Engkau ya Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan kami menerima roti yang kami siapkan ini. Inilah hasil dari bumi dan dari usaha manusia, yang bagi kami akan menjadi roti kehidupan. Terpujilah Allah selama-lamanya. Terpujilah Engkau Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima anggur yang kami siapkan ini. Inilah hasil dari pohon anggur dan dari usaha manusia, yang bagi kami akan menjadi minuman rohani. Terpujilah Allah selama-lamanya. Marilah berdoa dan persembahan kita berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita serta seluruh umat Allah yang kudus. Ya Tuhan, perkenankanlah kami merayakan misteri ini dengan pantas, karena setiap kali kenangan akan kurban ini dirayakan, terlaksanalah karya penebusan kami dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan sertamu. Dan sertamu juga. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Saudara kami arahkan. Mari kita bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudahlah ya,
Terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau ya Bapa, sumber segala kekudusan. Oleh sebab itu pada hari raya ini kami menghadap Engkau sehati sejiwa dengan jemaat-jemaat Katolik dan seluruh dalam kesatuan dengan seluruh gereja. Dalam perayaan ini kami mengingatkan bahwa Kristus bangkit dari alam. Engkau telah meninggikan Dia dan mengaruniakan kepadanya nama yang mengatasi segala nama. Dalam nama Dia yang adalah Tuhan kami, kuduskanlah persembahan ini dengan daya Roh, agar rohani kami menjadi dan darah Putra terkasih Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika akan diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Yesus mengambil roti, mengucap syukur kepadamu, lalu mengisah-isahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan untukmu." Amin. Mari kita menunjukkan puja syukur dan doa kita dalam doa yang diadakan untuk sendiri. Bapa kami Yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Bapa, bebaskanlah kami dari segala yang jahat, dan berilah kami damai. Kasihanilah dan bantulah kami, supaya selalu bersih dari dosa dan terhindar dari segala hal, sehingga kami dapat hidup di tempat sambil mengharapkan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Tuhanlah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Damai itu tinggalkan bagiku, damai itu kuberikan kepadamu. Tuhan Yesus, dan mengampuni dosa-dosa kami. Kita perhatikanlah iman kami kembali, dan restulah kami supaya hidup bersatu dengan rukunmu di tengah komunitas kami, dengan keluarga kami masing-masing, sesuai dengan firman. Sebab Engkaulah Tuhan kami kini dan sepanjang masa. Amin. Dan bersama rohmu.
yang menghapus dosa dunia. Inilah Yesus anak tunggal Allah yang datang menghapus dosa kita sekalian. Berbahagia kita yang diundang kepercayaan kepada Dia. Ya Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang kepada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Amin. Allah yang Maha Kuasa, dalam hidup di dunia ini kami dikuatkan oleh perjamuan putra-Mu. Semoga kami layak untuk turut menikmati perjamuan abadi di surga. Demi Kristus Tuhan kami. Amin. Yang sudah kurbankan diri, sakramen yang mahal